semuanya, kali ini kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang teori akomodasi. Teori akomodasi disusun oleh Howard Gilles. Teori ini merupakan salah satu teori perilaku yang paling berpengaruh dalam ilmu komunikasi. Teori akomodasi menjelaskan bagaimana dan mengapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita dengan perilaku komunikasi orang lain. Muncul pada tahun 1973, didasari berbagai aksen yang terdapat dalam situasi-situasi wawancara. Misalnya, dua orang yang sedang berbicara sama-sama menyilangkan tangan di dada mereka, atau mereka saling meniru gerakan tubuh atau gestur lawan bicaranya. Gilles menyebut perilaku meniru ini dengan sebutan konvergensi atau menjadi satu. Sedangkan lawannya adalah divergensi atau menjauh terpisah, yang terjadi jika pembicara mulai memperkuat perbedaan mereka. Akomodasi pada kedua bentuk tersebut, baik konvergensi atau divergensi, dapat terjadi pada semua perilaku komunikasi, melalui percakapan termasuk kesamaan atau perbedaan dalam hal intonasi suara, kecepatan, aksen, volume suara, kata-kata, tata bahasa, gerak tubuh, dan lain-lain. Baik konvergensi dan divergensi dapat bersifat mutual. Kedua pembicara menjadi sama-sama menyatu atau sama-sama menjauh, atau bersifat non-mutual. Salah seorang pembicara menyatu dan pembicara lainnya menjauh. Konvergensi dapat juga bersifat sebagian atau lengkap. Misal, kita dapat berbicara agak cepat agar dapat mendekati tingkat kecepatan lawan bicara kita. Walaupun akomodasi terkadang dilakukan secara sadar, namun pembicaranya biasanya lebih banyak tidak sadar saat dia tengah melakukannya. Akomodasi lebih sering merupakan proses bawah sadar. Kita mungkin lebih sadar dengan adanya divergensi dari konvergensi, karena divergensi menunjukkan perbedaan sehingga lebih mudah diperhatikan. Akomodasi dapat memiliki peran penting dalam komunikasi, karena dapat memperkuat identitas sosial dan penyatuan, namun sebaliknya, dapat pula memperkuat perbedaan dan pemisahan. Misalnya, konvergensi sering terjadi ketika seseorang meminta persetujuan orang lain. Hal ini dapat terjadi pada sejumlah kelompok yang sudah memiliki kesamaan, karena anggotanya juga banyak memiliki kesamaan. Dengan kata lain, persamaan akan lebih mudah menimbulkan solidaritas. Konvergensi ada kalanya disukai dan mendapatkan apresiasi, atau sebaliknya tidak disukai. Orang tidak menyukai terlalu banyak konvergensi, khususnya jika hal itu tidak sesuai atau tidak pantas. Misalnya, jika seorang perawat berbicara dengan pasien berusia lanjut dengan meniru suara bayi, semacam sindiran karena orang tua dianggap seperti bayi. Orang akan cenderung menghargai konvergensi orang lain yang dilakukan secara tepat, bermaksud baik, dan sesuai dengan situasi yang ada. Perilaku meniru gaya bicara orang lain dapat menimbulkan kerugian, karena konvergensi membutuhkan upaya cukup kuat yang bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan identitasnya. Selain meniru, orang juga perlu mempertahankan gayanya sendiri, atau menjauh dari gaya lawan bicaranya. Kita perlu mempertahankan gaya kita sendiri jika kita ingin memperkuat identitas kita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.